Informasi selanjutnya, sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur menggelar pesantren kilat secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, kegiatan ini dilaksanakan agar para siswa mengisi bulan Ramadan dengan kegiatan yang positif, salah satunya dengan menghafal Al-Quran. Sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur menggelar pesantren kilat secara tatap muka. Salah satunya Sekolah Dasar Negeri Pakong 5. Setiap hari, siswa mengikuti kegiatan keagamaan seperti praktek salat wajib dan sunnah, menghafal Al-Quran, dan menulis surah-surah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Meskipun mengalami kesulitan dalam menghafal Al-Quran, sejumlah siswa tetap antusias mengikuti kegiatan ini. Mereka senang bisa mengisi kegiatan bulan Ramadan dengan kegiatan yang positif. Menulis dan menghafal Al-Quran di bulan Ramadan ini, saya dapat menghafal Al-Quran dengan banyak dan saya semakin banyak pahalanya dan tulisan saya semakin bagus. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Pakong 5, kegiatan ini merupakan motivasi bagi siswa dalam membaca Al-Quran. Sudah ada 9 siswa yang berhasil menghafal Al-Quran. Tambah semangat untuk membaca dan menghafal Al-Quran di sekolah maupun di rumah. Jadi alhamdulillah dengan adanya kegiatan di bulan Ramadan ini mendapat respon baik utamanya dari wali murid. Proses penghafalan Al-Quran ini dilakukan para siswa di sekolah maupun di rumahnya masing-masing. Setiap hari, para siswa diharuskan menyetor surah-surah Al-Quran yang sudah dihafalnya di depan guru yang ditunjuk sebagai mentor untuk membimbing. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Masya Allah, memang di bulan Ramadan ini harus diisi dengan beragam kegiatan keagamaan ya Ustaz ya. Tentunya ini agar semakin mempertebal keimanan kita. Nah ini Sheila mau nanya nih Ustaz, tentu juga jadi banyak pertanyaan orang tua di luar. Gimana sih Ustaz caranya nih mengajarkan anak sejak dini untuk belajar dan menghafal Al-Quran? Ustaz Mukhlis pasti punya tipsnya. Ya, belajar dan mengajarkan Al-Quran itu harus dimulai dari sedini mungkin ya. Terutama bagi anak-anak kita itu yang baru lahir itu baru lahir saja sudah harus mulai diperdengarkan itu. Dia sudah mulai dikenalkan dengan suara azan. Lalu kemudian sering-seringlah memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran ya. Sehingga anak itu terbiasa. Kemudian yang kedua, begitu anak itu sudah mulai beranjak ya, itu mulai diperkenalkanlah keutamaan membaca Al-Quran. Kemudian ada waktu tersendiri yang kita khususkan di dalam keluarga itu untuk membaca Al-Quran ya. Kemudian kalau di keluarga itu mungkin ya sibuk tidak bisa, itu bisa mencarikan guru bagi anak kita ya. Jadi ajarkan mereka untuk cinta Al-Quran sejak kecil itu. Kemudian buat suasana lingkungan di keluarga itu yang mendukung anak untuk belajar Al-Quran. Datangkan guru kalau tidak bisa kita mengajarkannya. Nah, terus kemudian juga kita selaku orang tua juga harus memberikan keteladanan. Itu yang harus penting memberikan juga keteladanan. Supaya anak itu juga melihat, mendengar hal-hal yang terkait dengan Al-Quran. Baik, jadi ayah bunda sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan, tapi yang paling penting menurut Ustaz juga tadi adalah bagaimana orang tua memberikan keteladanan. Betul. Jadi nggak cuma nyuruh aja ya Ustaz ya, tapi diajak kalau perlu bareng-bareng mempelajarinya agar anak juga merasa senang dan nyaman.